Baiklah teman-teman sekalian, hari ini Aisyah akan bercerita tentang kehidupan Aisyah. Ibu Aisyah adalah seorang pedagang sayur di pasar. Setiap hari Ibu Aisyah berjualan. Dari hasil jualan itulah Ibu Aisyah bisa menafkahi dan membiayai kehidupan Aisyah. Awalnya ekonomi di keluarga kami tidak bermasalah. Namun semenjak jalan rusak parah dan berlubang, itu menjadi penghambat bagi masyarakat tempatan untuk beraktivitas sehari-hari. Hal ini jugalah yang menyebabkan Aisyah sering terlambat datang ke sekolah. Allah, mak macam mana ni? Aisyah dah lambat. Macam manalah nak? Honda ni memang tak hidup. Macam mana kalau Aisyah jalan kaki dulu? Biar mak cuba yang kolondan dulu. Nanti Aisyah terlambat lagi pergi sekolah. Baiklah anak-anak, kita masuk ke materi jenis nada. Jenis nada terbagi menjadi dua. Yang pertama, Suara anak-anak. suara anak. Anak. Yang kedua, Suara dewasa. suara dewasa. Nah, untuk yang di bagian suara dewasa terbagi menjadi berapa? Dua apa tiga? Terbagi menjadi dua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa terlambat? Kamu kenapa terlambat? Maaf Bu, rumah saya jauh. Rumah kamu jauh, rumah teman-teman kamu juga jauh, rumah saya juga jauh, tapi kami datangnya tepat waktu. Kalau kamu tahu rumahnya jauh, harusnya kamu datang lebih pagi. Untuk kali ini saya tidak menerima maaf dari kamu. Kamu tetap akan saya hukum berdiri sampai jam pulang. Manalah Aisyah belum balik sekolah. Risau pula hati aku. Manalah budak itu. Ya Allah, bilalah anakku nak sembuh ni Allah. Mak, Ha, badan Aisyah panas Mak. kejap nak Mak ambil air kompres kejap. Ya Allah nak, sedot pandai Aisyah. Badan Aisyah pening Mak. Sabar nak Mak risau betul ni Aisyah. Macam manalah cara mak nak beritahu guru dia kau kat sekolah tu. Dah berapa hari dah dia kau tak sekolah Aisyah. Mak, Aisyah nak berhenti sekolah je lah. Astagfirullah nak, ngapa sampai berhenti sekolah nak? Aisyah malu Mak. Aisyah selalu lambat datang sekolah. Jangan patah semangat nak.
Diko lah harapan mak satu-satunya nak. Jangan patah semangat. Biarpun jalan awak tak elok, onda awak selalu rosak, Aisyah ni lah semangat mak lagi ke depan. Aisyah malu, Mak. Setiap kali Aisyah terlambat, Aisyah nak jelaskan, ibu guru tak kasih kesempatan. Padahal jalan rumah kita jauh, rosak. Onda kita pun belum pakai elok-elok. Aisyah tak ada kendaraan. Lebih baik Aisyah berhenti sekolah je lah, Mak. Ya Allah nak, sabar nak. Usah macam itu Diko patah semangat. Aisyah ni lah lagi harapan mak nak ke depan nak. Kalau Aisyah berhenti sekolah, siapa lagi nak mak bersemangatkan? Ya Allah nak, sabar nak Aisyah penat, Mak. Aisyah penat. Mak tahu anak mak ni penat. Sekolah jalan kaki, sering terlambat, kena marah pak guru. Tapi mak tetap berdoa, mudah-mudahan jalan kita cepat dibangun Pemda, cepat bagus. Anak mak jadi orang berhasil suatu hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, Ibu absen ya. Ya, Bu. Ashifa Aulia. Hadir, Bu. Juwiras Utari. Hadir, Bu. Deni Saputra. Hadir, Bu. Dimas. Hadir, Bu. Aisyah. Tak hadir. Keterangannya apa? Tak tahu. Minggu lalu, semenjak dia terlambat, ini sudah hari keempat dia tidak masuk ke sekolah. Ada yang tahu keterangannya apa? Atau ada yang tahu rumahnya di mana? Tidak. Bu, Aisyah tuh emang dah malas sekolah, Bu. Nak berhenti tuh. Tari, jangan suka fitnah orang. Awak tak tahu dia lagi sakit, dah demam. Kita tak tahu, apalagi rumah dia jauh, kendaraan tak ada. Makanya jadi orang jangan suka fitnah. Sudah, nanti biar ibu yang cari tahu. Sekarang kita lanjut belajar. Okey, Bu. Gimana ngajarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah bagus, Bu. Bagus di kelas. Cuman ini saya ada keluhan sedikit. Ada murid saya yang nggak datang, Bu. Udah lama, hampir 1 minggu dia nggak datang ke sekolah. Siapa anaknya, Bu? Aisyah, Bu. Aisyah? Aisyah yang mana, Bu? Yang berprestasi itu loh, Bu. Oh, Aisyah itu rumahnya jauh, Bu. Kondisi jalannya pun kurang bagus. Parah kali ya, Bu, jalannya, Bu. Lumayan lah, Bu, jalannya. Kalau gitu saya izin sebentar ya, Bu ya. Saya mau lihat kondisi rumahnya, kondisi anaknya gimana, mana tahu sakit atau apa. Oke lah, Bu. Cuma hati-hati, Bu. Karena kondisi jalannya tidak memungkinkan dan jauh sekali, Bu. Oke, Bu. Makasih ya, Bu ya. Yuk, saya lanjut kerja dulu ya, Bu. Ya, Bu.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Bu. Masuk. Ibu, maaf mengganggu waktunya sebentar ya Bu ya. Saya perwakilan dari sekolah nih Bu, sekaligus wali kelas Aisyah. Yang pertama nih Bu, mau silaturahmi ke rumah. Yang kedua, mau bertanya, kenapa Aisyah sudah hampir seminggu tidak masuk sekolah? Gini, Bu. Kamis lalu, saya ni ngantuk Aisyah pergi sekolah. Tapi sampai tengah jalan, Onda rosak, Bu. Dah saya cuba-cuba tak hidup-hidup Onda tu. Jadi saya cakap dengan Aisyah, dah lah pergilah dulu nak. Rupanya sampai di sekolah dia terlambat, Bu. Kata dia dihukum sama ibu, suruh tegak sampai balik. Balik tu dia jalan kaki, Bu. Sampai ke rumah badan dia panas. Dia demam, Bu. Saya minta maaf betul dengan ibu. Saya tak dapat nak ngasih khabar ke sekolah kalau Aisyah ni demam. Onda saya rosak belum dibetul-betul, Bu. Ibu tahu sendirilah kondisi jalan ke rumah kami. Hancur. Dan rumah kami ni paling jauh, Bu. Ya Allah Bu, mohon maaf sekali karena kemarin saya tidak menerima penjelasan apapun dari Aisyah. Kalaulah saya tahu kondisi rumah yang jauh dari sekolah dan dengan jalan yang hancur seperti ini, mungkin saya akan memaklumi keterlambatan Aisyah, Bu. Dan saya pun pribadi dari wali kelas ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu. Mohon maaf Bu, mungkin dari hukuman saya kemarin Aisyah jadi demam seperti ini. Saya faham, Bu, apa yang ibu buat ni untuk kebaikan anak-anak murid ibu, terutama untuk Aisyah. Sebab dia memang sering terlambat. Inilah alasan kenapa dia terlambat, Bu. Jalan yang rusak parah, Onda yang tak kadang elok, kadang rosak. Saya ni, Bu, serba salah. Saya sebagai orang tua Aisyah, mohon betul dengan ibu sebagai wali kelas Aisyah, tolonglah nasihatkan Aisyah, Bu. Nasihatkan apa, Bu? Semalam dia cakap dengan saya dia nak berhenti sekolah, Bu. Saya sayang, Bu, dengan dia. Dia anak pandai. Kalau dia berhenti sekolah, pupus harapan saya, Bu. Sebab dialah satu-satunya lagi harapan saya, Bu. Saya juga tahu, Bu, Aisyah anak yang pintar di sekolah. Boleh nggak, Bu, saya ketemu sama Aisyahnya sebentar? Boleh, Bu, boleh. Biar saya panggil Aisyah sebentar, Bu, ya. Aisyah, Ibu minta maaf ya nak. Kalau saja Ibu tahu alasan Aisyah terlambat itu karena apa, mungkin pasti Ibu akan memakluminya. Dan tadi pun Ibu dengar nih dari Mama, katanya Aisyah mau berhenti sekolah. Kenapa nak? Aisyah malu, Bu. Malu sama ibu. Malu sama teman-teman. Aisyah sering terlambat. Aisyah malu, Bu. Anak tak boleh gitu. Jangan jadikan itu sebagai alasan untuk berhenti sekolah. Jadikan semua ini sebagai motivasi diri sendiri. Mulai dari rumah yang paling jauh, jalanan yang paling hancur. Aisyah jangan patah semangat. Mungkin ini cobaannya. Ya nak ya. Dan Ibu yakin tak lama lagi pasti jalannya akan dibangun oleh pemerintah. Mama bisa jualan lagi ke pasar. Dan Aisyah pun bisa sekolah dengan tidak terlambat lagi ke sekolah. Ya nak ya, semangat ya nak ya. Iya, Bu. Terima kasih atas motivasinya, Bu. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya jalan perjuangan Insik ini telah dibangun oleh pemerintah. Aisyah gembira sekali. Akhirnya Aisyah tak terlambat lagi ke sekolah, tak kena marah dengan guru lagi.
kami akhirnya dibangun oleh pemerintah daerah. Masyarakat tempatan di daerah kami merasa sangat senang, sama halnya juga Ibu dan Aisyah. Ibu yang sekarang sangat lancar berjualan di pasar, dan sekarang Aisyah sudah tidak lagi terlambat datang ke sekolah. Manfaat dan kemajuan pembangunan yang dibangun oleh pemerintah daerah sangat-sangat kami rasakan.